Tel Aviv, 21 Juni 2025. Sebuah rudal balistik jarak menengah Iran tipe Fateh 101 dilaporkan menghantam sebuah rumah sakit besar di wilayah pusat Israel pada Sabtu malam waktu setempat. Ledakan besar yang terjadi pada malam hari waktu Israel tersebut menyebabkan kehancuran masif di permukaan dan memicu runtuhnya struktur bawah tanah bangunan tersebut. Informasi awal menyebutkan bahwa fasilitas medis tersebut ternyata menyimpan ruang bawah tanah yang digunakan sebagai gudang persenjataan dan pusat kendali militer oleh otoritas Israel. Sumber dari Lembaga Tanggap Darurat Israel melaporkan bahwa total korban jiwa saat ini telah mencapai 6.000 orang, mayoritas adalah personel militer yang berada di dalam kompleks bawah tanah saat insiden terjadi. Sebagian besar bangunan rumah sakit di atas permukaan hancur total, sementara tim evakuasi masih berusaha menembus reruntuhan di area bawah tanah. Militer Israel belum memberikan pernyataan resmi mengenai keterlibatan fasilitas medis tersebut dalam operasi militer. Namun beberapa pejabat lokal dengan syarat anonim mengakui bahwa bangunan itu memang memiliki struktur bawah tanah yang tidak pernah diumumkan secara publik. Investigasi awal menunjukkan bahwa di bawah kompleks rumah sakit terdapat pusat komando komunikasi, penyimpanan senjata presisi, serta sistem radar dan pengendali drone. Iran melalui juru bicara militernya di Teheran menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari respons terkoordinasi atas operasi rahasia Israel di wilayah Suriah dan Lebanon selama beberapa bulan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran langsung IRIN, saluran berita milik pemerintah Iran, dengan menyebut fasilitas yang dihantam sebagai target militer sah yang tersamarkan sebagai instalasi sipil. Ledakan rudal Fateh 101 tersebut terekam jelas dalam beberapa video warga sekitar. Satu rekaman dari kamera dashboard memperlihatkan dentuman besar di langit, disertai kilatan cahaya sebelum bangunan rumah sakit roboh dalam hitungan detik. Api terlihat membubung dari pusat lokasi. Laporan dari tim pemadam kebakaran menyebutkan bahwa suhu di pusat ledakan mencapai lebih dari 1.200 derajat Celcius, mengindikasikan adanya bahan mudah terbakar di bawah permukaan. Unit medis dan SAR Israel dikerahkan besar-besaran ke lokasi kejadian, termasuk unit-unit dari IDF, Zaka, dan layanan darurat sipil. Beberapa korban berhasil dievakuasi dari puing-puing, namun kondisi mereka dalam situasi kritis karena luka bakar dan keracunan asap tebal dari ledakan bahan militer. Evakuasi dipersulit oleh struktur bawah tanah yang kompleks dan terisolasi, serta potensi adanya ledakan susulan dari sisa-sisa amunisi yang tidak meledak. Pemerintah Israel mengumumkan status darurat terbatas di beberapa wilayah sekitarnya, termasuk penutupan ruang udara sipil dan pengamanan objek vital nasional. Pihak Kementerian Pertahanan menyatakan sedang menilai kerusakan dan kehilangan militer dari kejadian tersebut. Sejumlah analis militer menyebut insiden ini sebagai pukulan telak terhadap infrastruktur strategis Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Belum ada informasi lanjutan apakah serangan ini akan dibalas secara langsung oleh Israel. Namun pejabat tinggi Israel menggelar pertemuan tertutup semalam bersama kabinet perang yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dan Kepala Staf Umum. Tidak ada hasil konferensi pers yang disampaikan hingga Minggu pagi. Serangan rudal ini menjadi pukulan ganda, tidak hanya karena jumlah korban jiwa yang sangat tinggi, tetapi juga karena terungkapnya penggunaan fasilitas sipil sebagai tempat penyimpanan militer yang dapat memicu perdebatan di tingkat internasional mengenai standar hukum perang dan perlindungan instalasi medis. Temuan terbaru pasca serangan rudal Fateh 101 Iran terhadap sebuah rumah sakit besar di pusat Israel mengungkap fakta mengejutkan. Bangunan tersebut ternyata menyimpan kompleks bawah tanah berlapis yang difungsikan sebagai fasilitas militer tersembunyi. Informasi ini didapat dari hasil investigasi awal tim teknis militer Israel sendiri yang turun ke lokasi pasca insiden. Sumber dari unit teknik Zahal, IDF Corps of Engineers, melaporkan bahwa terdapat sedikitnya 3 tingkat ruang bawah tanah yang tersembunyi di bawah struktur rumah sakit. Tingkat pertama berisi ruang komunikasi dan kendali, sedangkan 2 tingkat di bawahnya menyimpan rudal taktis, drone militer, serta perlengkapan peperangan elektronik dan peralatan pengawasan berbasis satelit.
Beberapa bagian juga diketahui dilengkapi dengan sistem pendingin canggih serta penangkal elektromagnetik yang umum digunakan di instalasi militer sensitif. Fasilitas ini dibangun dengan tingkat keamanan tinggi. Akses ke dalam bunker hanya dapat dilakukan melalui koridor tersembunyi yang terhubung dengan lift medis tertentu di gedung utama. Menurut informasi yang diperoleh dari bekas kontraktor konstruksi sipil yang ikut membangun struktur tersebut 8 tahun lalu, proyek ini diberi label sebagai pengembangan keamanan fasilitas rumah sakit. Namun, tidak pernah ada transparansi bahwa ruang bawah tanah tersebut merupakan fasilitas militer. Pihak militer Israel hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi, tetapi pernyataan tidak langsung dari juru bicara Kementerian Pertahanan menyebut bahwa seluruh bangunan publik strategis di negara ini memiliki opsi dual fungsi dalam situasi darurat nasional. Kalimat tersebut memicu spekulasi bahwa Israel telah lama mengintegrasikan infrastruktur militer ke dalam objek sipil untuk menghindari deteksi dari satelit maupun serangan langsung. Rekaman drone dan citra satelit pasca ledakan memperlihatkan struktur bawah tanah terbuka secara vertikal, memperlihatkan tumpukan peralatan berat dan kendaraan taktis yang hancur akibat runtuhan serta tekanan ledakan. Beberapa panel pelindung berbahan baja karbon tebal terlihat tercabik. Analis militer internasional yang mempelajari citra tersebut mengonfirmasi bahwa jenis bunker ini sangat jarang dibangun di bawah rumah sakit, bahkan untuk negara dengan ancaman militer tinggi. Temuan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional pengawas konflik yang menyebut penggunaan fasilitas medis untuk keperluan militer sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa. Jika terbukti benar bahwa rumah sakit ini dijadikan lokasi penyimpanan senjata dan komando perang, maka Israel berpotensi menghadapi konsekuensi hukum internasional, ujar salah satu pejabat dari ICRC yang mewawancarai media di Jenewa. Dampak dari temuan ini juga langsung dirasakan di dalam negeri Israel. Oposisi politik di Knesset mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah dan militernya dalam menyembunyikan kegiatan militer di balik instalasi sipil. Beberapa anggota parlemen dari blok sayap kiri menyerukan penyelidikan internal dan audit penuh terhadap semua bangunan sipil yang memiliki struktur bawah tanah. Sementara itu, tim SAR masih melanjutkan operasi evakuasi dan identifikasi jenazah di area bawah tanah. Beberapa korban yang berhasil diangkat dari lapisan terdalam ditemukan dalam kondisi mengenakan seragam militer lengkap dan membawa perangkat komunikasi taktis. Ditemukan pula sisa amunisi aktif, pecahan rudal Israel, dan kontainer logistik militer yang terdaftar dalam enkripsi militer IDF. Ledakan besar dari rudal Fateh 101 Iran tidak hanya meruntuhkan struktur fisik, tapi juga membuka tabir keberadaan jaringan militer tersembunyi yang selama ini tidak diketahui publik. Kedepan, tekanan terhadap Israel untuk mengungkap fasilitas serupa di wilayah lainnya diperkirakan akan meningkat, termasuk dari sekutu-sekutu utamanya di barat. Data korban terbaru dari serangan rudal Fateh 101 Iran terhadap rumah sakit yang berfungsi ganda sebagai fasilitas militer bawah tanah di Israel kini mencapai 6.000 orang tewas. Mayoritas korban berada di dalam struktur bawah tanah saat rudal menghantam, termasuk personel militer aktif, teknisi sistem persenjataan, dan petugas komunikasi strategis. Dari total korban, sebanyak 82% diidentifikasi sebagai anggota militer aktif Israel, termasuk perwira tinggi dari unit-unit kunci IDF seperti Divisi Teknologi dan Intelijen, Komando Unit Drone, dan spesialis pengendali rudal anti-serangan udara. Selebihnya adalah staf logistik, teknisi sipil berlisensi yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, serta sejumlah kecil pasien dan tenaga medis di lantai atas bangunan. Runtuhnya seluruh sistem pendukung struktur bawah tanah dalam waktu kurang dari 15 detik setelah ledakan utama membuat proses penyelamatan hampir mustahil dilakukan secara cepat. Laporan awal dari tim pencarian menyebutkan bahwa korban yang selamat mengalami luka berat akibat tekanan udara tinggi dan suhu ekstrem yang timbul dari detonasi bahan bakar dan amunisi di dalam bunker. Pihak militer Israel secara internal telah mengonfirmasi bahwa seluruh sistem persenjataan taktis di lokasi hancur total. Peralatan yang rusak termasuk puluhan drone tempur dan pengintai berbagai tipe, rudal balistik jarak pendek, Paraloton ECM, Electronic Countermeasure, unit radar kendali jarak jauh, server sistem koordinasi UAV dan senjata pintar. Seorang pejabat tinggi di dalam tubuh Kementerian Pertahanan Israel menyebut insiden ini sebagai
kerugian taktis terbesar yang pernah dialami dalam satu serangan tunggal sejak tahun 1973. Ia menambahkan bahwa proses pemulihan infrastruktur militer akibat kerusakan ini akan memakan waktu sangat panjang dan membutuhkan koordinasi internasional dari pihak-pihak sekutu. Sumber dalam Kementerian Pertahanan juga mengungkap bahwa bunker tersebut merupakan salah satu dari 3 pusat kendali sistem senjata otomatis yang digunakan untuk mengatur respons rudal terhadap ancaman regional. Dengan hancurnya pusat ini, Israel kini kehilangan sebagian besar kemampuan pengendalian jarak jauh terhadap sistem senjata berbasis AI dan drone otonom. Data intelijen dari pengamatan pasca insiden juga menyebut bahwa kemungkinan besar terjadi ledakan sekunder beruntun dari dalam bunker, mengindikasikan bahwa bahan peledak yang tersimpan tidak hanya bersifat defensif, tapi juga ofensif. Sebuah laporan rahasia dari dalam militer bahkan menyebut ada penyimpanan hulu ledak rudal mini yang dirancang untuk sistem Iron Beam, proyek pertahanan laser Israel yang masih dikembangkan secara tertutup. Kehilangan ribuan personel terlatih dan infrastruktur teknologi tinggi dalam satu kejadian secara langsung menyebabkan kelumpuhan mendalam pada jalur komunikasi militer tingkat tinggi Israel. Hingga berita ini ditulis, jaringan komunikasi militer jarak jauh masih belum sepenuhnya pulih. Operasi-operasi rutin di perbatasan dengan Gaza, Lebanon, dan Suriah dilaporkan diturunkan ke status siaga minimum. Selain kerugian manusia dan alat militer, Israel juga mengalami kerugian finansial strategis yang nilainya ditaksir mencapai lebih dari $2 miliar AWS, termasuk infrastruktur jaringan bawah tanah, senjata strategis, dan aset teknologi militer yang dikembangkan bersama mitra baratnya. Banyak pihak kini mempertanyakan kelayakan dan moralitas penggunaan fasilitas sipil sebagai pusat kendali militer, terutama karena akibatnya merenggut ribuan nyawa dan mengundang serangan balasan dari lawan regional. Di sisi lain, Iran menyebutkan bahwa serangan terhadap fasilitas ini adalah tindakan preemptif terhadap infrastruktur militer tersembunyi yang digunakan untuk menyerang kawasan perbatasan Lebanon-Suriah. Pihak militer Israel masih melakukan penyisiran area reruntuhan untuk memastikan tidak ada sisa amunisi aktif maupun sistem persenjataan yang masih bisa dieksploitasi. Sementara itu, jenazah korban terus berdatangan ke Pusat Identifikasi Nasional di Tel Aviv, diiringi kesibukan darurat dari aparat keamanan, tenaga medis, dan relawan sipil. Insiden ini menjadi tonggak tragis yang mengubah persepsi publik terhadap keamanan dalam negeri Israel dan membuka bab baru dalam konflik regional yang sudah berlangsung puluhan tahun.